Jadi sebagai kepala sekolah angkatan 1 nih yang telah melaksanakannya, di mana kami sesama kepala sekolah penggerak ini kami berdiskusi, berkolaborasi, dan bahkan sekarang ini mendiseminasikan kepada kepala-kepala sekolah yang belum melaksanakannya. Kami memotivasi bahwa dengan program sekolah penggerak ini sebenarnya tidak usah takut, karena apa? Tetap ada pendampingan. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dalam podcast Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen bersama saya Fitri Asari. Sebelumnya kami infokan bahwa seluruh tim yang terlibat dalam pembuatan podcast ini telah melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif. Sobat Belajar, sejak bulan April tahun 2021, Kemdikbud dan Ristek telah menetapkan sejumlah sekolah sebagai sekolah penggerak. Nah, untuk tahu bagaimana sih implementasi program sekolah penggerak, hari ini kita telah mengundang salah satu perwakilan dari sekolah penggerak, yaitu Dr. Anda Metrin FIV MPD, Kepala SMPN 41 Jakarta, untuk bincang-bincang seru seputar implementasi program sekolah penggerak di sekolah tersebut. Halo Ibu Metrin, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Ibu ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk hadir di podcast kami di sela-sela kesibukan Ibu sebagai sekolah penggerak ya Bu ya, untuk memimpin sekolah penggerak ini yang nanti kami harapkan bisa berbincang-bincang seru, bisa berbagi inspirasi bersama Sobat Belajar semua yang menyaksikan acara ini mengenai implementasi PSP di sekolah Ibu. Ibu, ini sebelumnya Ibu sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak sejak tahun lalu ya Bu? Bulan apa Bu? Itu di April 2021. Oke. Dan kami melaksanakannya itu di bulan Juli di tahun ajaran baru 2021-2022. Oke, baik. Jadi sudah ada beberapa bulan ya Bu ya. Nah, untuk implementasi program sekolah penggerak ini seperti apa sih Bu? Di sekolah Ibu dilihat dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya Bu. Iya. Jadi semenjak ditetapkan menjadi sekolah penggerak, pertama adalah kepala sekolahnya dulu. Jika kepala sekolahnya lulus, maka sekolahnya akan menjadi sekolah penggerak. Ya alhamdulillah mulai bulan setelah ditetapkan itu kami melaksanakan implementasi. Nah, implementasi ini tentu harus dimulai dengan perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan, setelah itu adalah evaluasi. Untuk perencanaan, pertama kali adalah guru-guru melaksanakan IHT. Guru-guru yang mendapatkan IHT dari instruktur P4TK Bandung akan mendiseminasikan kepada seluruh guru yang mengajar di kelas 7 khususnya. Nah, kemudian setelah melaksanakan perencanaan IHT dan pelaksanaannya, yang kedua adalah membentuk tim KOSP. KOSP ini adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi tim ini di-SK-kan oleh kepala sekolah, terdiri dari komite pembelajaran dan komite sekolah. Nah, komite pembelajaran ini adalah pengawas, kepala sekolah, dan guru. Nah, KOSP ini digunakan sebagai petunjuk dan arah bagaimana melaksanakan kurikulum di sekolah. Kurikulum sekolah penggerak dan kurikulum 2013 di sekolah saya, karena kelas 7-nya kurikulum sekolah penggerak dan kelas 8 dan 9 adalah 2013 di masa COVID-19 atau kurikulum darurat. Setelah itu kami membentuk tim asesmen. Nah, asesmen ini nanti ada diagnostik, sumatif, dan formatif. Nah, kemudian di perencanaan juga membentuk tim untuk kegiatan proyek profil pelajar Pancasila, di mana di situ nanti ada pembimbingnya, kemudian bagaimana tema apa yang dipilih, dimensi profil pelajar Pancasila apa yang akan diambil, kemudian bagaimana asesmennya, bagaimana nanti kita melaporkan
hasil dari kegiatan proyek Profil Pelajar Pancasila ini. Nah, proyek Profil Pelajar Pancasila ini adalah kegiatan untuk penguatan karakter yang menampilkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk pelaksanaan tentu apa yang tadi rencanakan kita mesti laksanakan. Betul. Kalau IHT kan sudah tuh di awal. Kemudian untuk pelaksanaannya ya bagaimana program sekolah penggerak ini bisa kita laksanakan di dalam pembelajaran. Jadi guru-guru membuat modul ajar, kemudian guru-guru merancang pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, kemudian merancang praktik pembelajaran di mana guru-guru juga mesti melihat karakteristik peserta didik, kemudian gaya belajarnya. Anak-anak ada gaya belajar audio itu artinya anak-anak yang maksimal belajarnya jika dia mendengar. Iya. Kemudian ada anak juga yang visio, jadi dia akan kuat belajarnya itu dengan memanfaatkan penglihatannya. Kemudian ada yang kinestetik yaitu dengan gerak. Betul. Nah, jadi guru-guru harus bisa merancang pembelajaran di mana ketiga gaya belajar ini bisa terakomodir. Nah, kemudian guru-guru juga harus merancang asesmen yang sesuai dengan karakteristik siswa dan juga pencapaian. Nah, kalau pencapaian ini tentu ada siswa yang pencapaiannya di bawah level. Oke. Ada pencapaian siswa yang sama dengan level, ada siswa juga yang pencapaiannya di atas level. Ini Beda-beda ya, Bu, ya. guru harus pinter bisa bagaimana merancang itu semuanya. Kemudian di pelaksanaan ini juga saya kembali ke awal sebenarnya harus kita melaksanakan asesmen diagnostik. Di mana asesmen diagnostik ini ada yang kognitif yaitu berupa kompetensi mata pelajaran, ada 10 mata pelajaran. Kemudian asesmen diagnostik ini juga ada yang non kognitif yaitu di mana kami meminta guru BK untuk membuat asesmen di mana gaya belajar siswa bisa diketahui, karakteristiknya bisa diketahui, motivasinya, latar belakang keluarga dan juga dukungan keluarga bagaimana di situ. Banyak faktor ya, Bu? Iya, banyak faktor. Jadi memang dengan mengadakan asesmen diagnostik ini diharapkan nanti pada saat pembelajaran berlangsung kita itu tepat. Artinya kita melaksanakan tepat. Jadi guru melakukan pembelajaran di kelas itu tepat anaknya, bagaimana dia bisa melihat gaya belajar siswa, kecepatan, kebutuhan, karakteristiknya dan sebagainya. Nah, kemudian asesmen pelaksanaan berikutnya adalah asesmen formatif. Guru melaksanakan penilaian harian setelah guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Guru bisa melaksanakan asesmen formatifnya dengan 1-2 soal ataukah dengan kuis ataukah dengan tanya jawab seperti itu. Sehingga guru tahu nih hari ini daya serap siswanya pada saat materi ini seperti ini nih. Jadi sudah seperti paham itu. belum ya, Iya, Bu, sudah ya? paham atau belum. Jika nanti misalkan ada siswa yang kurang bagaimana guru bisa menanganinya. Apakah dengan pendekatan personal ataukah juga dengan pendekatan klasikal gitu ya, diserahkan pada gurunya. Nah, kemudian ada kegiatan proyek Profil Pancasila di pelaksanaan ini. Nah, tadi kita kan udah bentuk tim. Nah, tim ini bekerja. Jadi mulai dari sosialisasi kepada orang tua bahwa di semester ini kita profil pelajar Pancasilanya kegiatannya seperti ini, temanya ini, kemudian dimensi apa dari profil pelajar Pancasila yang 6 tadi yang akan kita tampilkan. Kemudian nanti akan anak membuat produk apa. Nah, pembimbing ini bisa mendampingi siswanya mulai dari anak-anak merencanakan proyek. Kemudian pembimbing juga bisa melihat prosesnya. Jadi apakah dimensi dari profil pelajar Pancasila ini tadi yang sudah diangkat tadi untuk dilaksanakan di proyek ini apakah terlihat pada saat anak melaksanakannya dalam proses ini tadi. Nah, hasilnya endingnya memang asesmen. Nah, di asesmen ini sudah mulai ada juri. Jadi pembimbing dan juri ini bersama-sama melihat siswa
apakah proyek profil pelajar Pancasilanya dengan dimensi yang tadi akan diangkat itu anak-anak itu muncul, kemudian juga di asesmen juga dinilai juga produknya. Nah, produk dari proyek profil pelajar Pancasila ini bisa berupa foto, bisa berupa stiker, bisa berupa video tampilan anak-anak, bisa juga berupa produk. Ya, luar biasa. Pokoknya anak-anak yang tadi ada yang di kognitifnya kurang, di kegiatan proyek profil Pancasila ini anak itu kelihatan bahwa dia punya nilai lebih. Jadi anak itu ada Bisa nilai lebih, menyimbangi kekurangannya tadi. Jadi di proyek ini anak-anak itu kelihatan sangat antusias. Kemudian mereka bisa berkolaborasi. Kemudian kelihatan bahwa memang anak-anak ini punya nilai lain selain anak-anak mempunyai kompetensi kognitifnya belajar sehari-hari di kelas. Luar biasa. Kemarin di semester yang kemarin setelah ada kegiatan proyek profil pelajar Pancasila di luar bayangan. Jadi apa yang kita prediksi hasilnya adalah ternyata A+. Ini luar biasa. Iya, jadi kelihatan bahwa inilah mungkin yang akan kita nikmati nanti. Kita lihat hasilnya nanti bahwa anak-anak itu sebenarnya nalar kritisnya ada, kreatifnya juga ada, gotong royongnya ada. Jadi dimensi profil pelajar Pancasila sebenarnya anak itu sudah punya, tapi dengan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila ini anak-anak itu karakternya menjadi lebih kuat. Nah, itu di pelaksanaan ya. Kemudian dievaluasi. Evaluasi tadi kan ada yang evaluasi sumatif, kemudian juga di formatif, evaluasi kegiatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia nanti kita tuangkan ke dalam rapornya. Nah, jadi di evaluasi ini memang kegiatan yang memang kita harus ukur apa yang sudah dilakukan selama harian, kemudian selama 1 semester berupa asesmen sumatifnya. Kemudian proyek Pampasilanya juga sudah kita asesmen pada saat ada kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya. Baik Ibu, lalu selanjutnya ini masih terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bu. Nah tadi kan Ibu sudah sedikit ceritakan mengenai proyek tersebut. Nah ini sebetulnya dampaknya kepada terutama pada peserta didik ya Bu, ini seperti apa sih Bu dari proyek tersebut? Iya, jadi dengan kegiatan proyek profil Pancasila ini dampak terhadap anak adalah karakter yang kita inginkan dari dimensi profil pelajar Pancasila itu menjadi lebih nyata. Terlihat karena apa? Dari awal anak-anak merencanakan itu pembimbing sudah melihat. Kemudian selama di anak-anak melaksanakan prosesnya, nah ini pembimbing juga melihat bahwa dimensinya profil pelajar Pancasila itu dengan indikator-indikatornya terlihat. Nah, karena apa? Karena ada instrumennya, ada indikatornya yang kita bisa lihat tampil dari peserta didik. Jadi intinya dengan kegiatan proyek profil Pancasila ini anak-anak kuat karakternya dan bisa kita lihat. Untuk karakter sehari-harinya Bu, seperti apa? Mungkin bisa disebutkan contohnya, misalnya ada yang siswa yang sebelumnya mungkin kurang disiplin menjadi lebih disiplin, karena kan salah satu karakter dari profil Pancasila itu sendiri ya, kedisiplinan, atau seperti apa Bu? Iya, jadi profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, beriman ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kemudian yang kedua adalah gotong royong. Ketiga mandiri, 4 bernalar kritis, 5 kreatif, 6 berkebinekaan yang global. Nah, pada saat anak-anak mengerjakan proyek yang pertama, yang diambil adalah dimensi gotong royong, dimensi bernalar kritis, kemudian kreatif. Nah, untuk gotong royongnya anak-anak menyiapkan proyeknya itu ya tentu gotong royong. Tidak bisa sendiri. Nah, di masa pandemi ini anak bikin Zoom sendiri, kemudian mereka merencanakannya dengan gotong royong. Nah, kemudian nalar kritisnya seperti apa? Ya, anak di proyek yang pertama ini kami mengambil tema adalah kewirausahaan. Bagaimana anak bisa berwirausaha di masa pandemi di mana kita sendiri belajarnya secara PJJ.
anak bernalar kritis. Oh iya, saya harus bikin market online. Nah, itu Oke, bernalar menyesuaikan kritis. dengan Iya, keadaan. keadaan. Betul. Nah, kemudian kreatifnya seperti apa? Anak membuat produk ini menarik untuk ditampilkan di penjualan online. Kemudian customer tertarik, bahkan ada anak yang memang sudah meraih keuntungan. Itu artinya dengan proyek ini dimensi yang kita tampilkan itu terlihat dengan nyata dan berhasil, alhamdulillah. Terefleksikan Iya. di dalam keseharian mereka sebenarnya. Jadi bukan hanya teori. apa yang kami tidak duga itu ada di sana. Jadi kami tadinya tidak menargetkan anak akan meraup keuntungan sekian, ternyata melebihi target. Oh, malah di luar dugaan Iya, ya, Bu, itu ya? artinya anak itu kreatif, bernalar kritis, dan memang mereka bergotong royong. Oke, baik. Jadi memang sudah terlihat hasilnya ya, Bu, ya. Iya. Alhamdulillah sejauh Iya, ini. alhamdulillah. Baik. Lalu untuk penerapan program sekolah penggerak sendiri ini, Bu, ini kan dibutuhkan sumber daya manusia yang baik begitu ya, Bu, ya. Ini kiat Ibu seperti apa untuk menciptakan adanya SDM sekolah yang unggul untuk mendukung PSP ini? Iya. Jadi SDM unggul itu di sekolah ini pertama, saya menyiapkan guru-guru yang unggul. Bagaimana saya menyiapkannya? Saya melihat guru yang mempunyai kompetensi profesional, kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial yang baik. Nah, jadi kalau saya memilih guru dengan kompetensi profesional, artinya guru ini tidak gaptek ya, jadi dia melek IT, nanti bisa melaksanakan, menyajikan pembelajaran, merancang pembelajaran yang sesuai kekinian. Nah, kemudian anak-anak sekarang anak digital, bagaimana guru bisa merancang itu sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, kemudian pedagogis, jadi guru ini merancangnya itu disesuaikan dengan gaya belajar siswa, tingkat pencapaiannya, kebutuhan siswa, dan yang jelas adalah disesuaikan dengan gaya belajar siswa di dalam kelas. Kemudian kalau kompetensi sosialnya, artinya guru ini ikhlas, tidak hitung-hitung waktu, dia akan mendampingi peserta didiknya, siswanya di dalam kelas, di luar kelas, dimanapun. Itu dia ikhlas, jadi tidak hitung-hitungan. Kemudian bisa juga sosial ini dilihat dari home visit, jadi anak-anak yang terkendala dalam belajarnya, motivasinya, dukungan orang tua dengan keikhlasan guru, sosial yang tinggi, datang ke rumah home visit. Memang ada guru saya yang sudah saya pilih ini mempunyai kemampuan juga untuk membackup siswa ini kebutuhan di rumahnya, ini luar biasa. Oh, begitu ya, Bu? Iya, jadi inilah SDM saya yang saya pilih. Ini memang permintaan arahan dari Ibu sebagai kepala sekolah atau memang inisiasi sendiri, Bu? Nah, ini dia yang luar biasa. Sini adalah inisiatif dari guru hebat saya. sekali ya, Bu, ya. Begitu saya mendapat laporan, saya apresiasi bahwa memang guru yang mempunyai kompetensi sosial ini adalah sumber daya manusia, sumber daya guru saya yang handal. Nah, kemudian adalah kompetensi kepribadian. Nah, jadi guru ini digugu dan ditiru ya, dari bicaranya, dari perkataannya, dari perbuatannya. Ini adalah kompetensi kepribadian yang bisa dilihat, ditiru oleh anak-anak dan menjadi contoh. Nah, jadi anak-anak bisa mengatakan bahwa guru ini idola saya karena apa, kepribadiannya Benar-benar bagus. menjadi role model ya, Bu? Iya, ya? menjadi role model bagi anak-anak. Jadi sumber daya inilah yang saya persiapkan. Baik, berarti ini udah full dukungan dari para guru dan tenaga pendidikan di sekolah ya, Bu, ya? Iya, tenaga kependidikan juga begitu. Nah, jadi bagaimana kita mempersiapkan tenaga kependidikan kita di sekolah untuk bisa membantu kegiatan PSP ini, seperti digitalisasi ya, operator yang saya suruh untuk menjadi penginput Dapodik, kemudian juga untuk RKAS BOP BOS gitu ya, supaya kegiatan kita untuk PSP ini lancar dan mendukung agar sukses nih pelaksanaan PSP di sekolah. Baik. Dulu ya, sebelum sekolah penggerak,
guru mengajar sudah menggunakan IT. Sekarang juga menggunakan IT, tetapi lebih ditekankan guru ini membuatnya sesuai dengan gaya belajar, merancang pembelajarannya berpusat pada peserta didik, kemudian disesuaikan dengan pencapaian peserta didik, disesuaikan juga dengan karakteristik peserta didik.